Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya yaitu kita akan sama-sama mendengarkan kajian rutin yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Masdinar LC, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Salawat serta salam mari kita junjung pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, pada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, jamaah Masjid Baitul Tazkir yang dimuliakan Allah. Kajian pada hari ini juga diselenggarakan melalui secara hybrid melalui Zoom. Jadi bagi para jamaah yang mungkin belum bisa atau ada kegiatan lain bisa menyimak melalui Zoom dan juga langsung datang di Masjid Baitul Tazkir ini. Baik, kemudian nanti di akhir setelah pemaparan kajian, bila ada waktu, apabila dari jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat diberikan kesempatan untuk bertanya, dan waktu kajian sampai pukul 13. Demikian. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak kajian dari Ustadz Asep Masdinar LC. Kepada Ustadz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat karunia serta nikmatnya, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah, diawali dengan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmunya bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Saat ini kita sudah masuk tahun baru Hijriah gitu ya. Beda memang kalau misalkan kita bicara dengan perpindahan tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah. Kalau tahun baru Masehi kita sama-sama udah tahu. Karena barangkali sudah lumrah begitu ya. Hiruk pikuk dan hingar bingarnya luar biasa. Dari mulai tanggal 31 Desember sore tuh, bahkan ditungguin Pak Amit jam 12 lewat sedikit begitu ya. Teng, dar der dor begitu. Itu yang biasa kita saksikan pada pergantian tahun Masehi. Tapi kalau misalkan kita lihat, kalau pergantian tahun Hijriah, begitu nggak? Ya kali kalau misalkan di sini gitu ngadain begituan. Ya. Biasanya karena kita sama-sama paham dan tahu, Pak. Orang-orang beriman, perpindahan waktunya dari satu waktu menuju waktu yang lain. Kelihatan nominal dari umurnya bertambah memang. Tapi pada hakikatnya jatah kehidupannya justru berkurang. Terus apa yang mau dirayain? Kira-kira begitu, Pak. Kalau misalkan jatah kehidupan kita justru setiap saatnya berkurang.
Maka biasanya digunakanlah untuk muhasabah, gitu ya. Diisi dengan kajian, zikir, terus aja, merenung dan lain sebagainya. Ada kalanya kita juga penting, ikhwatal iman rahimakumullah, merenungi bagaimana cara kita memandang kehidupan dan kita bagaimana mengisi kehidupan kita. Ada kalanya kita harus duduk sebentar, Pak. Kadang kita harus mundur bahkan. Sebagaimana kalau misalkan diilustrasikan itu busur panah, semakin jauh dia ditarik ke belakang akan semakin cepat melesatnya. Begitu ya, kira-kira begitu. Maka kita pun sama. Ada kalanya kita butuh waktu sejenak untuk bagaimana kita memandang kehidupan dan mengisi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang kata Rasul, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Gitu ya. Sama aja rugi, Pak. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Kalau misalkan hari ini sama dengan hari yang kemarin, rugi kita. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa maghbun. Siapa orang yang hari ini lebih buruk ketimbang hari kemarinnya, maka sungguh dia termasuk orang yang celaka. Rugi kita. Setiap kita justru berharap menjadi orang yang beruntung. Maka setiap saat mudah-mudahan ada nilai amal soleh dan kebaikan yang bisa kita tingkatkan. Amin ya rabbal alamin. Maka tema pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hijrah, Pak. Ajakan gitu ya. Apa sih hijrah? Hijrah itu kalau bahasa gampangnya pindah. Gitu dah. Apa yang pindah, Pak? Yang utama adalah mengganti dan merubah setiap perilaku kehidupan kita yang buruk menjadi lebih baik. Jadi hijrah itu bukan cuma sekedar kita berubah tampilan, berubah tempat, bukan. Tapi yang penting adalah ketika kita mampu menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hijrah sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita kaitkan hadis tentang hijrah ini adalah berbicara awalnya tentang niat. Di setiap kitab hadis gitu ya, biasanya para imam hadis dan ulama hadis itu menempatkan hadis ini di bab-bab pertama kitab-kitab hadis karangan-karangan beliau. Gitu. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini masyhur Pak karena sering dibahas oleh para guru-guru kita gitu ya. Bahkan kita sudah paham juga mungkin sebagian artinya. Hijrah itu harus dilandasi dengan niatan kita menuju Allah dan juga Rasulullah. Karena asbabul wurud hadis ini juga Pak luar biasa. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapatkan intimidasi begitu luar biasa dari kaum musyrikin Quraisy, sehingga diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu bukan Madinah namanya. Apa? Yasrib. Maka orang yang akan pergi hijrah aja diingatkan oleh Rasulullah. Hijrah itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Hijrah ini kita pindah dari kota kelahiran kita menuju Madinah ini, menuju Yasrib ini, karena untuk menyelamatkan akidah juga agama kita. Bukan yang lainnya, bukan dunia. Karena terkenal Pak, Madinah itu luar biasa gitu ya. Yasrib ini terkenal luar biasa. Ekonominya bagus. Cuacanya juga beda sama Mekah. Yang pernah ibadah umroh ataupun haji barangkali betul ya. Madinah itu rada adem. Betul nggak? Jadi kultur masyarakat juga beda. Sama kayak kita. Kalau orang Bekasi,
sama orang Sunda misalkan yang bawah-bawah kaki gunung gitu ya. Beda nggak adatnya biasanya? Di Cibitung Pak, tempat yang paling adem di mana? Hah? No, di bawah tol, betul Pak ya. Saya pernah ketemu orang, Pak. Ini tempat yang paling enak saya laluin. Apa emang? Adem banget. Di Bekasi di sini doang, di kolong tol. Betul Pak ya. Kalau kagak malu kita bawa tikar sini Pak, tiduran enak juga kata dia. Masya Allah. Itu beda Pak. Biasanya kalau orang yang memang lingkungannya panas seperti di pesisir pantai gitu ya, sama orang yang mungkin adem terus, biasanya beda temperamennya, intonasi suaranya ketika dia berbicara biasanya terpengaruh oleh lingkungannya. Madinah terkenal, Yathrib terkenal tuh, bukan cuma sekedar ekonominya yang bagus, cuacanya juga luar biasa nikmat, ditambah lagi mohon maaf perempuan-perempuan Yathrib terkenal cantik. Madinah itu terkenal, Pak. Ya adem-adem, lembut-lembut. Betul ya? Bang Admin kalau ketemu yang model begini gimana, Bang? Iya. Yeah. baru pulang, pengantin baru gitu. Luar biasa, Pak. Maka diingatkan oleh Rasulullah, kalau hijrahnya karena dunia ataupun karena ingin mendapatkan wanita cantik yang ingin dinikahinya, cuman dapat itu doang kata Rasulullah. Itu pun belum tentu sempurna, betul ya. Akhirat jangan ditanya, udah pasti nggak dapat apa-apa dia. Tapi kalau kita niatnya untuk dapetin Allah dan Rasulnya, semuanya dapat. Kita luar biasa tahu lah Pak, cerita bagaimana hebatnya kaum Ansor kepada Muhajirin. Ya Allah, Rabbuna, yang nggak punya duit dikasih, yang butuh rumah dikasih rumah, bahkan yang belum nikah dikasih istri. Ada nggak sih zaman sekarang yang begitu, Mas? Halo? Kalau ada, mau? Betul ya? Semuanya karena iman. Luar biasa nih. Ini cerita yang sudah ditorehkan oleh kaum muslimin. Begitu cintanya mereka kepada saudaranya. Sampai begitu luar biasa pengorbanannya. Sudah teruji. Maka kalau misalkan dihubungkan dengan hijrah saat ini, barangkali para alim ulama menurut Ibnul Arabi membagi hijrah itu ada dua Pak tujuannya. Yang pertama haroban, dia emang pergi menjauh. Yang kedua tolaban, dia menegati sesuatu karena ada yang dicari. Kalau maknanya haroban, ini menurut Ibnul Arabi terbagi kepada 6 bagian. Jadi ada 6 yang menjadi penyebab kita boleh meninggalkan sebuah tempat. Yang pertama kata beliau, al-khuruju min daril harb ila daril Islam. Kita pergi dari tempat yang lagi berkecamuk pertempuran, peperangan, nggak aman, menuju tempat yang damai. Kalau memang kita bukan bagian daripada orang-orang yang bisa melakukan perlawanan, begitu ya, maka diperintahkan untuk hijrah. Gitu. Cari tempat yang paling aman dah bagi kita. Lagi rame, lagi rusuh, lagi konflik, pergi. Betul? Jangan diam di situ. Berbahaya nggak buat kita? Berbahaya. Yang kedua, al-khuruju min ardil bid'ah. Keluar dari tempat yang dipenuhi dengan amalan bid'ah. Contoh, Pak. Barangkali gitu misalkan ya, ada sebuah daerah, sebuah negara yang ketika ada khotib Jumat menyampaikan khutbahnya, itu harus memaki-maki sahabat Rasulullah SAW dan juga istri Rasulullah, khususnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada nggak yang begini? Ada, ya, ada, Pak. Jadi wajib dulu di Mesir aja terjadi ini ketika zaman dinasti Fatimiyah. Karena dinasti Fatimiyah ini termasuk penganut aliran Syiah. Ini setiap khotibnya wajib, sampai sekarang ada tuh masjidnya yang masih terjaga banget begitu ya, dikenang betul. Masjid yang pertama kali digunakan oleh dinasti Fatimiyah untuk mencela, mencaci sahabat baginda Rasulullah SAW.
Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang keempat biasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Kalau misalkan tempat begini Pak, kita nih orang-orang Sunni nggak tahan, jangan dipaksain, pindah, gitu ya. Karena dikhawatirkan kalau misalkan kita saban hari denger yang begituan, ntar takutnya pada ngikut. Paling nggak begitu. Paham ini? Kalau misalkan kita melihat sebuah tempat misalkan ya, yang masih banyak sekali amalan-amalan kemusyrikan, amalan-amalan yang barangkali tidak ada tuntunan daripada syariat agama, bisa jadikan dua nih Pak. Yang pertama, memang kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi duta-duta besarnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hidayah di tengah masyarakat, demikian bagus. Kalau bisa mah lakukan itu. Karena nggak setiap orang bisa Pak datang ke sebuah tempat yang begitu luar biasa Pak ujiannya. Masya Allah. Ini bagi bagian daripada dakwah kita di pelosok-pelosok daerah. Jangankan jauh-jauh ikhwatal iman rahimakumullah, di Bekasi Pak, di Bekasi. Ini pernah saya ceritain kan? Yang kurban minggu kemarin, kalau nggak sebulan kemarin. Masih ingat Pak ceritanya? Coba. Dia tahu di Indonesia terkenal tuh. Mohon maaf kita sebut merek nggak apa-apa ya biar jelas. Ada NU, ada Muhammadiyah. NU dia tahu dah karena emang kultur masyarakatnya di situ. Ketika pas bicara Muhammadiyah, apa Muhammadiyah kata dia? Separuh Islam, separuh Kristen. Di Bekasi Pak Haji. Saya ketemu langsung itu kata masyarakatnya, kita ketawa geli banget, ya Allah Rabbuna. Bekasi Utara sono, Kecamatan Sukawangi gitu ya. Biasanya sebutnya Pondok Soga. Jemaah haji jarang. Jadi kalau Idul Adha nggak ada yang sholat. Karena mereka menganggap Idul Adha itu buat orang yang pergi haji. Orang yang nggak pergi haji berarti nggak usah melaksanakan sholat. Sholatnya nggak ada Pak, gimana korbannya? Masya Allah. Bekasi loh Pak. Yang sebagian orang anggap Bekasi ini adalah udah kota. Di sana udah banyak mungkin dibangun jalan tol dan lain sebagainya. Tapi awamnya luar biasa. Ya, Masya Allah. Masjid, Alhamdulillah ada. Tapi masjid halamannya cuma dipakai buat parkir motor. Orangnya kemana? Orang yang ngadu ayam depan masjid. Di samping tanah wakaf ada gelaran pengajian judi. Sila juga, betul ya? Rame juga jamaahnya itu. Masya Allah. Ujian bukan? Ujian. Kalau kita sanggup, dakwahin Pak. Kalau kita sanggup, dakwahin. Tapi kalau misalkan kita nggak sanggup, pindah. Karena untuk menyelamatkan kebiasaan-kebiasaan buruk, paling tidak menyelamatkan diri kita dan keluarga kecil kita nanti. Nih, jadi boleh kita pergi itu. Kalau misalkan niat untuk dakwah, mudah-mudahan betulan jadi kita da'i ilallah insya Allah. Yang ketiga, al-khuruj min ardi yaglibu alaihal haram. Keluar dari tempat yang di situ Pak, keharaman mendominasi. Afwan, kita kenal mungkin ada lokalisasi. Betul ya? Ada nggak lokalisasi di Indonesia? Di Surabaya dulu apa yang terkenal? Oh, nggak ada yang kenal. Mohon maaf, salah tanya orang saya. Ya, ini mah orangnya taunya masjid, betul ya? Iya, Masjid At-Taqwa tahu di mana, Masjid Baitul Tazkir tahu dia, betul ya? Iya. Dulu di Cibitung ada juga terkenal. Apa namanya, Pak? Oh, bukan orang sini, alhamdulillah. Malvinas dulu Pak Haji, yang sekarang di RSUD itu tempatnya di situ. Ya, Masya Allah Malvinas Pak, malu-malu tapi ganas. Tempatnya kecil, cuman bisa masuk 2 motor Pak. Tapi pas sudah masuk ada gedung 5 lantai itu. Waktu itu kita rapat, waktu saya masih kecil tuh, waktu masih pesantren gitu ya. Mereka mau ditutup, tapi harus dibayar 5 miliar pada waktu itu. Tahun 98, 2999 kalau nggak salah. Kita para santri suruh jual stiker, Pak. Harganya goceng. Tahun itu 5 miliar bukan duit dikit. Betul ya? Mungkin seluruh santri se-Bekasi ikut jualin stiker. Alhamdulillah kebeli, sekarang jadi RSUD. Di situ tempatnya.
Kalau misalkan ada orang yang tinggal di lokalisasi gitu ya, sama Pak. Ketika kita menjadi orang yang bisa dakwah, mendakwahi mereka, bagus. Saya pernah lihat siaran tuh di televisi gitu ya. Ada seorang ustadz yang memang ngajarin ngaji di tempat lokalisasi. Terharu betul kita. Waktu itu di Doli memang. Ya, Masya Allah ketika ditanya, kenapa demikian? Anak-anak ini tidak pernah mesen sama Tuhan, sama Allah, untuk lahir dari rahim siapa. Meskipun dia nggak tahu siapa ayahnya. Itu ngedenger jawaban begitu kan kita agak terhentak begitu. Bener juga. Nyatanya kita kan nganggap mohon maaf gitu ya. Kita capnya cap salah aja semua. Jegrek, salah. Padahal kan enggak, ada anak-anak yang memang harus diselamatkan dia. Dan pengajiannya rame Bapak Ibu. Rame betul. Masya Allah, Rabbuna. Ini kayak begini Pak. Ya, jadi belum tentu yang datang ke tempat lokalisasi jelek semua tujuannya. Halo? Siapa tahu nanti Bapak ketemu saya di Doli. Ya. Ada Ustaz Asif di mari begitu. Ngapain Tad begitu ya. Masya Allah, udah curiga aja kita. Ini ikhwatal iman. Masya Allah. Ya, ada memang orang-orang pilihan Pak yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pejuang-pejuang dakwah. Nyatanya begitu ya, emang betul pengajiannya rame, Masya Allah. Meskipun dia sedikit pun nggak berani ngambil uang di tempat itu. Padahal kalau misalkan tuh musola mau digedein, itu musola bukan masjid. Dibagusin bagian nggak apa-apa, tapi dia nggak mau. Dia digaji, minta duit gaji berapa dikasih sama orang situ. Nggak mau deh. Ya, karena tahu kerjanya ngapain, betul. Bingung juga dia nerimanya. Hebat nih ikhwatul iman. Dai, Pak. Tapi kalau kita misalkan ilmu belum banyak, iman kayaknya masih tipis, belum tebel, tempatnya tempat begituan, gitu ya, yang keharamannya begitu mendominasi, mendingan geser dah, gitu ya. Boleh kita hijrah, karena dikhawatirkan nanti kita malah ikut-ikutan terwarnai, bukan malah kita merubah warnanya. Yang ketiga, makna yang keempat, al-firar minal aziyati fil badan. Kita menjauhi segala bentuk yang bisa merusak dan menyakiti badan kita. Ada tempat yang kayaknya ini berbahaya buat badan kita, Pak. Jauhin. Betul ya? Ada nggak yang begitu? Ada. Chernobyl. Betul. Yang tempat reaktor nuklir pernah dulu luar biasa tuh, pecah gitu ya. Hancur, yang sampai sekarang tanahnya aja masih mengandung zat radioaktif, berbahaya, jangan deket-deket. Yang bisa berpotensi merusak badan kita, jauhin, gitu. Hijrah kita, karena emang sudah ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin kalau misalkan nggak buru-buru hijrah, Pak, pindah dari kota Mekah, disakitin terus, dipersekusi, diboikot udah 2 tahun diboikot coba. Masya Allah, makanan cuma ada daunan doang yang ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nggak buru-buru pindah ke Yasrib, bagaimana nasib kaum muslimin pada waktu itu? Maka pindah. Kita pun demikian. Barangkali nanti ada kaum muslimin yang kondisinya sama seperti baginda Rasul dan juga para umatnya waktu itu, maka silahkan hijrah. Tidak dilarang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk bertahan. Yang kelima, al-khuruju khauful marad minal biladil wakhma ila ardin nuzha. Kita pergi dari tempat yang dipenuhi dengan penyakit kepada tempat yang lebih higienis begitu, lebih bersih. Kalau misalkan kemarin kita bicara tentang COVID-19 gitu ya. Nah, kita boleh itu pindah. Di mana misalkan tempat yang rada-rada enak, datengin dah. Pindah dulu, hijrah dulu sejenak. Karena kalau misalkan tidak, berbahaya. Sama seperti dulu Umar bin Khattab dan juga rombongan mau ke negeri Syam. Sedangkan negeri Syam pada waktu itu sedang dilanda taun, Pak. Penyakit wabah yang menular begitu luar biasa, dahsyat, bahaya. Diingatkan oleh sahabat, Umar, ngapain ke Syam? Di Syam ada wabah. Jangan datang.
Kan ada dua pendapat tuh Pak, para sahabat waktu itu. Betul ya? Sahabat yang pertama golongannya lanjutkan perjalanan. Sakit mah Allah yang nentuin, gitu ya. Sehat juga Allah yang nentuin. Ngapain takut? Tapi Umar bin Khattab berijtihad balik. Balik menuju takdir yang lain. Kita menghindari takdir yang buruk menuju takdir yang lainnya. Ini ada tuntunannya, Pak. Beda kalau misalkan kita memang petugas yang memang diberikan amanah justru memang untuk menolong orang. Nah ini repot Pak. Kalau nakes semuanya hijrah kemarin repot nggak? Repot betul. Gitu ya. Bagi kita yang memang tidak ada kepentingan dan urgensinya ada di situ, lebih bagus menghindar ketimbang kita nanti terkena wabah penyakit. Jadi dibolehkan hijrah nih Pak. Yang kelima, kita pergi dari sebuah tempat yang dipenuhi dengan penyakit. Yang keenam, yang terakhir, al-khuruju khaufan minal aziyati fil mal. Kita keluar dari sebuah tempat daerah yang berpotensi nanti merusak harta kita. Di tempat kayaknya terkenal banget nih. Ya, misalkan terkenal sama orang yang suka ngambil barang dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan di kita nggak ada, Pak. Kalau misalkan ada sebuah tempat yang begitu rawan, jangan tinggal di situ. Berbahaya. Gitu ya. Agama kita semuanya, setiap tuntunan syariatnya ada maqasidus syariah namanya. Ada yang harus dijaga. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Ini batasan darurat Pak dalam Islam. Kalau sudah bersentuhan dengan yang 5 perkara ini, maka itu sudah termasuk darurat. Yang kedua, hifzul akal, menjaga akal kita. Segala bentuk yang bisa berpotensi merusak akal, jauhin. Berarti ini yang dilarang. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Segala bentuk yang bisa merusak dan juga menghancurkan harta kita, maka jauhin begitu. Yang keempat, hifzun nafas, menjaga jiwa kita. Segala potensi yang bisa merusak jiwa kita, maka jauhin. Kenapa? Makan daging babi beberapa kondisi tertentu dalam keadaan darurat dibolehkan. Gitu ya. Tapi cuma sekedar boleh, Pak. Bukan untuk mengenyangkan perut. Jangan salah paham nih. Ya, misal kita ada sebuah tempat di hutan, nggak ada lagi makanan emang yang kita bisa makan kecuali ada babi doang. Babi kita makan. Tapi bukan berarti sampai kekenyangan. Habis itu taruh buat ntar siang. Lah, taruh buat ntar siang. Bukan itu. Pagi kita lapar, makan secukupnya. Sampai cuman mengganjal perut. Gitu ya. Kalau emang cuman butuh 1 ataupun 2 potong, selesai Pak. Jangan sampai makan 2 kilo. Ntar siang nyari lagi. Kalau nggak ketemu lagi siang pas sampai makan, sampai lapar lagi, kita nggak ketemu makanan, makan lagi baru daging babinya. Bukan disediain emang buat ntar siang. Masih ada tuh, masih 1 lagi, ntar dah santai nyari lagi. Bukan begitu caranya. Paham ini? Sekarang yang lagi rame apa? Ganja. Jadi pengobatan. Betul Pak? Betul? Nah gimana tuh Pak hukumnya? Ayo. Ganja mungkin di luar Aceh Pak yang makainya aneh-aneh. Ya, ada orang Aceh sini? Ada? Oh nggak ada. Saya punya teman banyak orang Aceh di Kairo cerita dia masalah ganja. Ganja, kalau misalkan yang nanam ganja kena hukum pidana, 1 Aceh barangkali di penjara semua itu. Ya, di depan rumah dia aja, pada dia ngaku tuh, di depan rumahnya aja ada tuh pohon ganja. Kami buat masak. Itu bumbu penyedap, rempah-rempah kayak yang lain. Kalian aja yang aneh-aneh katanya. Orang-orang Jakarta gitu, ngapa ganja dijemur diisep asapnya? Teler lah. Coba kalau misalkan hijau, petik taruh, enak kata dia. Biasa aja, nggak ada yang mabok. Gitu ya. Kalian aja yang aneh-aneh nih. Orang-orang Jakarta, orang-orang kota. Ganja dijemur, udah kering diisep, mabok lah kalian. Tuh Pak. Jadi beda ikhwatul iman. Sebuah tempat memperlakukan satu
tumbuhan kayak makanan kayak gitu ya, dengan tempat yang lain berbeda cara perlakukannya, bisa berbeda hukumnya. Ya barangkali heroin dan lain sebagainya juga sama, Pak. Betul ya. Kita kalau pas masuk anestesi disuntik apa namanya itu? Bius, pakai apa emang? Heroin kan? Betul ya. Kadarnya tepat, dilakukan oleh orang yang tepat, jadi obat. Nah kalau misalkan kita yang lagi ibadah sehat pakai heroin, repot nggak Pak? Repot. Masya Allah, Masya Allah. Penyalahgunaannya yang bermasalah, gitu ya. Kalau barangnya ya nggak ada masalah, kayak pisau dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi hukum itu bukan terletak pada benda ataupun sebuah barang, tapi pada penggunaannya. Terkadang begitu. Bisa dipahami ini? Hah? Jadi kalau misalkan ada sebuah tempat yang berpotensi nanti merusak harta kita, jauhin. Gitu ya. Yang terakhir yang dijaga oleh agama, hifzun nasl, menjaga keturunan. Ini yang dijaga, Pak. Jadi 5 maqasidus syariah, tujuan syariah itu yang dijaga adalah 5. Kalau udah menyentuh salah satu yang 5 tadi, agama, akal, harta, jiwa, keturunan, ini maka disebut hukum darurat. Kalau nggak bersentuhan dengan ini, berarti belum darurat. Bisa dipahami ini? Jadi kalau ditanya, daruratnya di mana? Tinggal cari, Pak, di sini. Kalau kita bicara khomer, kan yang disebutkan oleh Al-Quran cuma khomer. Sedangkan jenis khomernya kan disebutin enggak? Enggak. Tapi kenapa di fatwa haram oleh para alim ulama? Begitu. Ya, kenapa? Karena menjaga akal. Minuman kalau merusak akal, sedikit ataupun banyak, haram hukumnya. Obat-obatan, meskipun berubah nama zatnya, Pak, dalam Islam simpel udah. Kalau udah ngerusak akal, haram hukumnya. Nggak mesti disebutin atu-atu, diurai satu-satu, makin repot. Ada zat yang baru sekarang kan yang nggak tercantum di dalam zat adiktif. Betul, Pak? Nah kalau misalkan orang hukum, bicaranya kan yang ada tertera dia. Dibela, menang. Seolah-olah jadi boleh. Kalau Islam jelas, simpel. Yang merusak 5 perkara tadi, haram hukumnya. Begitu. Kalau yang bersentuhan dengan itu dan bisa menjaga yang 5 ini, boleh dilakukan. Begitu. Bisa dipahami ini? Halo? Halo? Kenapa aborsi dilarang? Kalau misalkan dia lewat dari 4 bulan. Karena 4 bulan itu sudah hidup. Berarti kalau aborsi di bawah 4 bulan boleh. Bukannya boleh, ada nggak daruratnya? Si ibu kalau nerusin mengandung nih ada nggak daruratnya? Afwan, Pak, afwan. Teknologi saat ini kan sudah mulai canggih tuh. Sudah bisa dideteksi nanti bayi yang akan lahir dari sejak dini. Betul ya? Mohon maaf gitu. Ada yang sudah dideteksi nanti misalkan kalaupun dia lahir banyak sekali kekurangan. Jangan dilanjutin, Pak. Nanti jadi ujian bagi anaknya dan juga ujian bagi orang tuanya. Tapi kalau udah lewat 4 bulan, ulama beda pendapat nih, banyak yang kita bahas. Tapi jumhur ulama kalau udah lewat 4 bulan, udah. Nggak boleh diapa-apain begitu. Paham ini? Terus ketika pas, jangankan baru 4 bulan, Pak, udah mau lahir. Kalau misalkan nanti ada yang sampai bisa mengganggu kesehatan dan juga keselamatan salah satunya, kan suruh pilih salah satu. Betul ya? Yang diutamakan adalah memilih keselamatan si ibu. Nah kalaupun dia nanti besar, Pak, bukan ibunya yang ngurus, repot. Barangkali nanti yang dijaga sama agama adalah kalau misalkan si ibunya yang dikorbankan, nanti anak ini siapa yang ngurus, begitu. Meskipun bapaknya bisa aja nikah lagi. Nah, matere. Betul ya? Masya Allah. Kadang-kadang ibu tiri lebih kejam dari ibu kota, betul. Terbalik apa? Ya. Nih ikhwatul iman. Jadi harus timbang betul. Mana yang harus diambil oleh kita sebagai orang yang dimintakan fatwa.
Dan para alim ulama terkadang berbeda fatwa apa sesuai dengan kultur masyarakat yang ada. Imam Syafi'i aja ada dua tuh, ya. Ada ketika beliau di Irak namanya pendapat Qadim gitu. Ada yang ketika beliau yang di Mesir Qaul Jadid namanya. Kalau di Irak Qaul Qadim, kalau di Mesir Qaul Jadid. Ini agak sedikit berbeda fatwanya, bukan pelin-pelan Pak, bukan mencela-mencela, tapi kebiasaan dan kultur masyarakat Irak berbeda dengan kultur masyarakat Mesir. Contoh, Imam Syafi'i pernah datang nih orang. Wahai Imam, saya sudah melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan suci Ramadan. Apa kifaratnya? Yang datang ini orang kaya, Pak. Kata beliau, puasa 2 bulan berturut-turut. Ada lagi nggak yang lain? Nawar dia. Nggak ada, kata Imam Syafi'i. Padahal kan ada pilihan, Pak. Kalau kita baca ayatnya ada pilihan nggak? Ada. Satu justru yang disebutin apa? Merdekakan budak. 2, puasa berturut-turut. 3, ngasih makan 60 orang miskin. Lah kalau misalkan 2 perkara tadi, ngasih makan, kemudian sama memerdekakan budak, yang datang orang kaya, bisa nggak dia? Gampang sekali, besok begitu lagi. Makanya dikasih yang 2 bulan berturut-turut, begitu. Datang lagi orang yang kedua, Pak. Pertanyaannya sama, apa kata beliau? Merdekakan budak. Karena yang datang ini orang miskin. Kalau suruh puasa, emang saban hari dia puasa. Tiap hari puasa barangkali begitu ya. Makanya suruh mereka bingung nih. Tuh. Ini ulama, Pak. Jadi kita harus paham betul jamaah yang kita pimpin. Kita lihat. Gitu. Bukan mencela-mencela dan bukan pelin-pelan, tapi sesuaikan dengan kultur masyarakat yang berlaku. Sama kayak kita kemarin pas COVID gitu ya. Ada yang zona merah, jangan sholat Jumat berjamaah, silahkan laksanakan sholat zuhur di rumah. Yang zona hijau, tetap laksanakan sholat Jumat, namun dengan prokes ketat. Beda kan fatwanya, Pak? Jangan dipukul rata, jebret. Oh kalau gitu nggak usah sholat Jumat, hore lah hore. Senang semua namanya sholat Jumat. Betul ya? Iya. Karena tadi Pak, hampir semua masjid dari sini mah 2 tahun tuh hampir. Betul Pak ya? Orang kita tinggal di Bekasi, semuanya zona merah. Ini aja LC. Banyak LC di sini Pak. Saya LC juga. Lulusan Corona. Pernah juga gitu ya, diisolasi 10 hari. Ya kalau bilang syukur alhamdulillah di awal-awal Pak. Di awal-awal. Tapi emang sakit betul, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pas keluarga saya doang. Anak, istri nggak ada yang kena tuh, negatif semua. Masya Allah, alhamdulillah. Yang berat ternyata ketika corona itu mentalnya. Sakitnya mah 3 hari udah lo cepat copot semua tuh. Saya pakai oksigen, dipompa malah. Terus yang diinfus juga dipompa juga, infusnya pakai mesin. Ribet amat. Ya, kalau dibuka dikit batuk nggak berhenti, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Masya Allah. Ketemu orang cuma 5 kali sehari. Ya, dokter nanya di pintu, Pak. Teriak, gimana Pak Asep? Sehat? Tahuan masih pada nempel. Ya, ya Allah, kita sendirian di kamar coba 10 hari Pak. Kalau cuma 1-2 hari sih mungkin masih mending gitu ya. Udah pasti lepas semua kan masih tetap nggak boleh ketemu siapa-siapa. Betul ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya yang berat itu dah mentalnya. Udah gitu kan horor Pak. Kalau udah nggak dengar suara geledek orang pada nangis, ya besok kirain gua ada begitu. Ya, makin down gitu. Bersyukur saya kena awal-awal begitu. Tahun 2000 berarti ya. Tahun 2019 di ujung gitu tuh. Bulan September. 10 hari pulang, alhamdulillah. Recovery-nya hampir 2 bulan, Pak. Betul ya? Lemas banget itu. 3 jam langsung pucat. Nah, keringet dingin. Ntar naik tuh 6 jam. Baru udah kita normal. Itu sampai 2 bulan recovery-nya.
Masya Allah, ngerasain dah. Ya, elah manusia dikasih virus yang imut begitu aja, telap. Mau sombong apa kita di hadapan Allah, betul ya? Dikasih makhluk Allah yang kecil imut begitu aja, Masya Allah. Nih, hotel iman, gitu ya. Kalau misalkan kondisi seperti itu, kalau bisa pindah, pindah. Nyatanya nggak bisa pindah, Pak. Betul ya? Diisolasi gitu. Kemana-mana ditolakin orang. Rumah kita ditaruhin sama PRT, sedang diisolasi mandiri. Tapi hebat kaum muslimin dan semua tetangga. Betul ya? Masya Allah. Itu kita mau masak apa aja ada banyak. Ada yang naruh sayur, ada yang naruh bandeng, ada tuh ikan, ya, ada yang mateng, ada yang itu kalau misalkan naruh di situ dia lupa, nggak naruh gasnya. Lah masak pakai bagus perhatiannya, betul ya. Dia lupa gimana cara masaknya tuh. Ya, yang jadi aja dah kalau bisa. Masya Allah, alhamdulillah kompak. Hebat dah semua kaum muslimin. Betul ya, itu berasa betul Kak. Ternyata nggak sedikit orang baik di lingkungan kita. Kemarin teruji kaum muslimin dan juga tetangga-tetangga kita. Alhamdulillah. Maka saya bersyukur dah kenanya duluan. Gitu ya. Jadi kesini-sini udah nggak berasa amat corona itu. Ketika lagi tinggi-tingginya tuh, ya saya udah biasa aja tuh. Ya, udah duluan gue mah begitu. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ikhwatul iman pengalaman dah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita dikasih sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jam atu lewat 5, lanjut. Lanjutin lain kali gitu. Udah lewat waktunya gitu. Dan mudah-mudahan makna hijrah yang sesungguhnya adalah kita ninggalin perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk sesuatu yang bisa Pak merusak agama, akal, harta, jiwa dan keturunan kita jauhin. Hukumnya wajib. Kalau sesuatu itu menjaga 5 perkara ini, maka hukumnya wajib kita lakukan begitu. Kalau merusak wajib menjauhi, kalau misalkan bisa menjaga, maka wajib kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep atas pemaparan kajian pada hari ini. Baik, dari para jamaah, mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin. Oh, siap memberi izin. Saya mau Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita lihat hadisnya Pak, ini kayaknya makin berat makin hari. Betul nggak? Waduh, sholat apalagi ya? Misal gitu, misal ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah istiqomah. Ya. Karena kita sama-sama tahu hadis yang bercerita tentang keadaan kondisi diri kita juga banyak. Al-iman yazid wa yankus, kan gitu ya. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiyah. Iman tuh turun naik, naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Tapi kalau misalkan kita dengan istiqomah, insya Allah nih Pak, kalau misalkan kita istiqomah itu salah satu hebatnya orang istiqomah, kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, orang yang istiqomah meskipun dia meninggalkan pekerjaan baiknya, maka dianggap dia melakukan pekerjaannya. Bapak nih ahli ngaji, setiap hari Kamis, saban Kamis Bapak ngaji. Kamis depan misalkan ada tugas keluar, maka Bapak masih dihitung ngaji. Karena emang kebiasaan Bapak. Bapak ahli sholat subuh berjamaah, saban hari barangkali ada sakit yang menghalangi Bapak nggak datang ke masjid, maka Bapak dihitung masih sholat di masjid. Hebatnya orang istiqomah begitu. Dan yang paling mudah ikhwatal iman, mohon maaf mungkin sering disampaikan juga gitu ya, ibadah sholat kita berhenti Pak pahalanya ketika kita meninggal dunia.
Ngaji kita berhenti ketika kita meninggal dunia tuh pahala ngaji. Tapi kalau ilmu sholat, ilmu ngaji, kita ajarkan kepada orang lain. Selagi ilmu kita dipakai, benar kita mengajarkannya sesuai dengan tuntunan syariatnya, maka pahalanya akan terus mengalir buat kita. Simpel, Pak. Bapak ngajakin orang, ngingetin orang. Bang, ayo hari Kamis nih, ada pengajian, datang yuk. Dapat pahala nggak? Dapat. Perkara dia datang ataupun enggak, udah dapat pahala ngajak. Dia datang, pahalanya tambah gede. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala beliau. Nah begitu Pak. Jadi istiqomahnya yang kita jaga. Maka kalau lagi kenceng, lakukan banyak dan besar kebuatan baik itu. Karena ketika datang malasnya, paling tidak ada sedikit, yang penting istiqomah terjaga. Insya Allah. Kalau lagi kenceng luar biasa tuh Pak. Ngaji kemana aja nyampe kita. Sholat malam aja barangkali bukan jam 4. Betul ya? Jam 3 kita bangun. Kalau lagi kenceng tuh. Tapi kalau pas lagi datang malasnya, jam berapa kita bangun? Orang sini mah insya Allah jam 3. Betul. Ih, wajah-wajah capek batalah begitu. Masya Allah. Sayu-sayu matanya. Kita tahajud semua ini. Gitu Pak Haji, insya Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang seperti ini ditambah kebaikannya buat kita. Sakit pun kita nggak ke masjid Pak, pahala sabarnya kita dapat insya Allah. Maka bagi orang beriman, pergantian waktu itu diniatkan kita hanya menunggu untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sholat subuh selesai, kita niatkan untuk nunggu datangnya waktu zuhur. Kan begitu Pak ya. Lah 5 kali kita sehari itu cuma nunggu datang waktu sholat. Maka kapan aja kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Hati kita senantiasa menunggu melakukan perbuatan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pak Budi mungkin ada. Baik, berhubung waktu sudah pukul 13.10, kajian pada hari ini kami tutup. Kami selaku panitia mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin setelah kami tutup, mungkin mohon berkenan doanya Ustaz untuk menutup doa tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan tempat yang mulia ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah buat kita, berkah umur kita, diberikan umur panjang untuk taat ibadah kepadanya, berkah keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, berkah anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha, berkah usaha dan rizki kita diberikan rizki yang halal, yang barokah, yang mudah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم وسلم كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Jazakallah khair Ustaz. Panitia.